Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayatuhal akhwat, kaifa halukunna? La'allakunna fi halatin jayyidatin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, seperti biasa di pagi hari ini bertemu lagi dengan Ustazah. Untuk apa? Tentu saja untuk belajar. Kita akan belajar bersama-sama. Pada sebelum pertemuan ini, kita sudah membahas tentang banyak hal ya. Iya. Apa saja? Banyak hal itu apa saja? Apa ada yang masih ingat? Ya? Ada yang masih ingat? Harus ya, harus diingat tentu saja. Karena apa? Karena tugas seorang pelajar adalah belajar dan mengingat sebuah pelajaran itu termasuk dari proses belajar, mengingat kembali, mempelajari sesuatu yang baru. Itu adalah proses dari sebuah pembelajaran. Iya. Toyib, kita akan mengulas sedikit pelajaran kita di sebelum pertemuan ini ya. Pertemuan kemarin. Apa saja kita telah membahas kemarin? Ya, kemarin kita telah membahas tentang dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu huwa ar-rabb wa huwal ma'bud. Dalilnya apa? Ingat? Iya, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Bunyinya gimana? Ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Iya, itu dalil dari perkataan muallif, perkataan penulis yang mengatakan bahwa ar-rabbu huwal ma'budu. Wa rabbu, man huwa rabb? Man? Naam. Ar-rabbu huwa wallahu azza wa jalla. Naam. Lalu ada dalil lagi yang lain sebagai penguat bahwa Allah huwa rabb wa rabbu huwal ma'budu, yaitu qaulu Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau berkata apa? Al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Al-khaliqu, pencipta, li hadhil asya', dari semua hal ini, huwal mustahiqu lil ibadah. Dia yang berhak untuk diibadahi. Dan dia siapa di sini? Dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita telah membahas di pertemuan yang telah lalu beberapa informasi tentang siapa itu Ibnu Katsir. Nah, masih ingat? Siapa nama Ibnu Katsir? Ayo, masih ingat nggak? Iya, nama dari Ibnu Katsir adalah Ismail ibnu Umar. Iya, Ismail ibnu Umar. Beliau sangat mahir
Di bidang apa saja? Masih ingat? Iya. Beliau mahir atau sangat pintar atau menguasai berbagai bidang-bidang ilmu. Salah satunya apa? Di bidang tafsir, karena beliau seorang mufassir. Lalu di bidang hadis, karena beliau seorang al-hafidh, hafidh atau ahli hadis. Jadi beliau menghafal banyak hadis ya. Ya. Lalu beliau juga seorang mu'arrikh, al-mu'arrikh, yaitu ahli sejarah. Ya. Cukup ya ulasannya, ulasan dari pelajaran yang telah lalu. Dan tentu saja sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, ini dia. Darsu al-yaum. Darsul yaum. Iftahna safhah 51 ila 52. Fahimtunna? Iftahna as-safhah 51 ila 52. Safhah atau halaman 51 sampai 52. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata apa di situ? Coba dibaca. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlu al-islam wal imani wal ihsani wa minha ad-du'a'u wal khawfu wal raja'u wa tawakkul wal raghbah wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzah wal istighatsah wal dhabhu wal nadhar wa ghair dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Wad dalilu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Wad dalilu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Naam, hal min kunna mimman tafham bihadhil mutun atau fi hadzal matan? Ada yang faham apa maksud dari matan ini? Ada? Belum? Ya, kalau belum, kita akan membuat diri kita faham terhadap matan yang ditulis oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Apa makna dari wa anwa'ul ibadatul lati amarallahu biha? Yakni al-makna macam-macam ibadah. Maknanya macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah? Kita lihat di sini tadi. Mithlu seperti Islam wal iman wal ihsan. Wa minha. Nah, kata Allah macam-macam kata penulis di sini macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Mithlu seperti Islam, al-iman, al-ihsan. Apa maksudnya perintah untuk Islam? Ya, artinya untuk berislam, memeluk agama Islam. Allah meletakkan untuk memeluk agama Islam. Nah, di bawahnya kita lihat dulu. Tahukah kalian? Nah, Islam di sini adalah
disebut dengan amalan lahiriah. Jadi yang terlihat secara zahir atau jelas, seperti sholat, mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, lalu haji. Nah, itu termasuk dari amalan lahiriah. Inilah yang disebut dengan Islam. Lalu ada iman. Apa itu iman? Nah, iman adalah amalan batiniah. Amalan yang ada di dalam, yang tak terlihat secara kasat mata. Iman itu adalah mempercayai, beriktikad, mempercayai bahwa Allah ada, beriman kepada Allah, mempercayai bahwa Rasul ada, malaikat ada. Jadi beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ini adalah sebuah ibadah tentu saja. Nah, lalu dari dua ini, iman, Islam, yang terakhir ada yang namanya ihsan. Ihsan adalah tingkat keimanan seseorang dalam Islam yang paling tinggi. Jika seorang itu sudah mempunyai sifat ihsan, keimanan dalam diri seseorang itu kuat. Keislamannya kokoh luar biasa. Dan di dalam kehidupannya, dirinya hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik, lalu kita lanjutkan. Kita telah membahas tentang anwa atau macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah di sini. Sampai ihsan ya. Nah, lalu wa minha, ada misal yang lain lagi selain tiga ini, yaitu apa? Kita akan bahas di sini. Misalun akhar. Apa saja? Ini dia, kita sebutkan. Yang lainnya ada ad-du'a'u. Ad-du'a'u maknahu berdoa. Berdoa adalah sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja berdoa dengan doa yang baik-baik, bukan doa yang ingin agar seseorang celaka. Ya? Lalu al-khauf maknahu takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah tentunya. Itu merupakan sebuah ibadah. Bukan takut kepada burung, takut kepada anjing. Tidak. Kita hanya boleh takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, ar-raja'u, berharap. Artinya berharap. Berharap agar Allah memberikan rezeki kepada kita secara halal. Itu termasuk ibadah. Ibadah atau amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikerjakan. Lalu selanjutnya ada at-tawakkul. Artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha dengan kuat, lalu hasilnya siapa yang tahu? Tidak ada kecuali Allah. Maka kita harus berserah diri kepada Allah, mempunyai sifat at-tawakkul. Selanjutnya ar-raubah. Artinya berharap amal seseorang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sebuah perintah atau amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah sholat, mengaji, bersedekah, boleh kita berdoa berharap agar amal yang baik-baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ar-rahbatu. Ar-rahbatu. Artinya apa? Cemas, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, di sini perlu digarisbawahi ya, amalan-amalan yang ditulis di sini adalah amalan yang baik-baik, bukan amalan yang buruk. Fahim tunna? Ya. Kita akan lanjutkan lagi. Lalu ada al-khusyu'. Al-khusyu' artinya kita merasa lepas, damai, tentram. Khusyu', khosy', merasa takut, merasa Allah selalu bersama kita, melihat kita melakukan semua hal. Jadi kita ketika beribadah merasa khusyuk, tenang, tidak terburu-buru. Ini adalah sebuah ibadah juga. Lalu ada al-khosyah. Al-khosyah maknahu takut juga. Lalu apa perbedaannya Ustazah khosyah dan khauf? Nah, kita akan membahas di bab berikutnya. Akan ada pembahasan tentang ini khusus. Thayyib. Ya, lalu al-inabah artinya bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah amalan juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Lalu al-isti'anah artinya minta pertolongan. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong ya Allah. Sabit, tetapkan hatiku hanya kepadamu ya Allah, agar aku bisa menjadi muslim sejati. Boleh. Itu meminta pertolongan kepada Allah seperti itu adalah sebuah ibadah. Selanjutnya, al-isti'adzah. Makna al-isti'adzah maknahu minta pertolongan dari gangguan syaitan. Makanya kenapa kita harus membaca ta'awudz sebelum membaca Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar kita terhindar dari gangguan syaitan ketika membaca Al-Quran, ketika menghafal Al-Quran. Begitu. Lalu al-istighatsah maknahu minta pertolongan saat ada bahaya atau genting. Boleh. Ketika ada sesuatu bahaya kita pertolongan kepada Allah, boleh, adalah sebuah ibadah. Kecuali kalau misalkan kita meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada syaitan, kepada jin. Nah, ini yang tidak boleh, termasuk perbuatan syirik. Selanjutnya, adzabahu. Afwan, itu alif lam ya. Alif lam zal ba ha. Adzabahu. Maknahu apa? Menyembelih. Nah, menyembelih hewan kurban ini termasuk juga amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja menyembelih hewannya berniat untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi an-nadzaru, bernazar. Bernazar itu juga termasuk ibadah. Apa artinya bernazar? Jadi misalnya kita berjanji akan melakukan sesuatu ketika telah mendapatkan sesuatu. Nah, ini disebut dengan nazar. Fahim tunna? Misalkan, kalau dapat juara 1, aku akan puasa 3 hari. Ini disebut dengan nazar. Jadi nazarnya dia puasa 3 hari ketika mendapat juara 1. Begitu. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Jadi, dan macam-macam ibadah yang lainnya yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan itu kulluha lillahi ta'ala. Jadi semua itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahim tunna? Semuanya paham ya dengan apa yang Ustazah jelaskan? Ya, insyaallah. Lalu dalil bahwa semua ibadah
ini yang tadi kita sudah jelaskan banyak itu semata-mata hanya untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ini dia, dalilnya ada di surat Quran surat Jin, Al-Jin ayat 18. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Jadi Allah sudah menjelaskan di sini bahwa semua masjid-masjid, tempat sujud dan tempat beribadah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu berdoa kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita berdoa kepada Allah, lalu kita berdoa kepada jin juga. Kita berdoa kepada pohon angker misalnya. Enggak boleh. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahim tunah? Selanjutnya, jangan bosan ya, semangat semuanya. Barang siapa yang memalingkan satu ibadah saja kepada selain Allah, maka dia orang ini ialah seorang musyrik lagi kafir dan batal keimanannya. Ia akan menjadi seorang yang musyrik. Perbuatannya disebut perbuatan syirik. Oleh karena itu, barang siapa yang memalingkan satu ibadah saja kepada selain Allah, maka ia adalah seorang musyrik. Maksudnya apa, Ustazah? Maksudnya, satu saja ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, orang ini musyrik. Misal, apa? Menyembelih hewan kurban. Untuk siapa niatnya? Untuk dikasih ke pohon angker yang ada di lapangan dekat rumah. Orang ini orang yang berbuat syirik. Pernah kita bahas kan? Perbuatan syirik? Ya, seperti itu. Dalilnya apa, Ustazah? Ustazah sudah tulis di sini. Dalilnya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 117. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Jadi barang siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka perhitungan dosanya di akhirat nanti itu ada di tangan Allah. Allah akan mengatur segalanya. Allah akan membalas apa yang telah dilakukan oleh makhluk-makhluk ini di dunia yang tidak sesuai dengan perintahnya di akhirat kelak. Seperti apa balasannya? Allah akan memberikan balasan seadil-adilnya. Apa yang telah ia lakukan di dunia akan Allah balas di akhirat. Kalau dia berbuat baik, Allah akan balas dengan hal baik yang sangat-sangat lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh makhluk ini di dunia.
Sebaliknya, jika dia berbuat sesuatu yang tidak baik, berjahat, Allah akan berikan balasan yang lebih parah, yang lebih keras daripada yang ia lakukan di dunia. Begitu. Jadi kesimpulannya pada pelajaran kita pada pagi hari ini apa? Iya, bahwa macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah tadi yang telah kita bahas, berbagai macam itu, hendaklah dilakukan, diniatkan dengan tujuan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain, begitu. Dalilnya ada, begitu. Dan barang siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai tujuannya dalam mengamalkan ibadah-ibadah ini atau amalan-amalan ini, maka dia adalah seorang musyrik yang berbuat syirik. Dalilnya apa? Quran surat Al-Mu'minun ayat 117. Hakadha. Wadzalika ad-dars al-yawm alladhi astati'u an ulkiya lakunna. Itu tadi pelajaran yang dapat Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Mungkin sedikit berat ya, gak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Kalau ada yang belum paham, tanya ke Ustazah. Jangan sampai kalau Ustazah kasih ujian mendadak, semuanya salah, tidak ada yang bisa menjawab. Ketika nilainya jelek, semuanya protes ke Ustazah. Ustazah gak mau ya. Ingat itu. Hasanan? Tayyib. Naktafi bihadzal qadar. Nafa'ani wa iyyakum fi hadzal ilm. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna.